Halo teman-teman santuy, video kali ini Mimin akan merekap salah satu serial Rusia yang tengah berstatus ongoing dengan judul Tersesat di Pegunungan Kunlun atau dalam titel Inggrisnya Lost in the Kunlun Mountains. Sebuah serial Rusia yang cukup unik karena bersetting di masa berdirinya Republik Tiongkok sehingga terjadinya perpaduan antara dunia klasikal dengan dunia modern mulai dari tempat dan arsitek bangunannya sampai ke kostum-kostumnya, di mana tema ceritanya ini mengenai pergolakan di antara para pendekar dunia persilatan. Ting Yunxi yang tengah mencari dan menyelidiki ayahnya yang menghilang secara misterius malah menemukan sebuah rahasia di Pegunungan Kunlun. Ceritanya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke dalam alurnya. Menurut legenda, ada 5 harta karun milik 5 sekte yang tersembunyi di Pegunungan Kunlun selama ribuan tahun. Kelima sekte ini tergabung sebagai aliansi human yang menjaga pegunungan itu, namun ketua aliansi itu tiba-tiba menghilang secara misterius, sehingga timbul kecurigaan dan perpecahan di antara 5 sekte yang mencoba untuk mengungkap rahasia yang mereka jaga selama ini. Kala itu Ting Yunxi, putra dari ketua aliansi, menyelinap ke rumahnya sendiri untuk mengambil sebuah barang yang disembunyikan. Ketika menyusup pergi dari sana, dia malah dihadang oleh Hua Xingchen, seorang murid senior dari sekte Faqiu, menolak untuk memberitahukan barang yang dia ambil dari rumahnya sendiri. Ting Yunxi pun langsung menyerang orang-orang yang menghadangnya ini. Dia lalu mencoba untuk kabur sehingga terjadilah kejar-kejaran di atap kota Shanghai itu. Lolos dari kejaran itu, Ting Yunxi disergap oleh seorang wanita berkungfu lumayan bagus. Setelah beberapa pertukaran jurus, dia akhirnya ingat wanita itu adalah teman kecilnya Wusong. Wusong memberitahukan ayah Yunxi yang tiba-tiba menghilang kini tengah menjadi buronan. Kepada Wusong, Ting Yunxi menceritakan dirinya yang sebelumnya di negara Inggris menerima pesan telegram bahaya dari ayahnya, sehingga dia pun pulang dari luar negeri menemukan rumahnya yang telah lama kosong. Tiba-tiba datang sekelompok polisi yang dipimpin oleh He Piao. Ting Yunxi diberitahukan ayahnya sekarang adalah buronan dan dia mau dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ditodong pistol, Ting Yunxi berhasil kabur dengan keterampilan ilmu jentikan jarinya. Dengan peringan tubuhnya, He Piao yang mengejar tidak mampu mengimbangi kecepatan targetnya. Dalam ceritanya itu, Ting Yunxi juga mengakui dia tidak tertarik dengan urusan dunia persilatan, sehingga 6 tahun yang lalu dia ke Inggris untuk mempelajari ilmu kedokteran. Pesan bahaya dari ayahnya lah yang membuatnya kembali, dan karena tidak bisa tinggal di rumahnya yang kini telah diawasi oleh kepolisian, dia pun tinggal di Menara Jam bersama pelayannya Sanjin yang memberitahukan ayahnya telah menghilang sejak 6 bulan yang lalu. Wusong mengatakan dari rumor yang dia dengar, 6 bulan yang lalu ayah Yunxi mengajak gubernur untuk membuka Pegunungan Kunlun, namun entah bagaimana caranya ayah Yunxi tiba-tiba dituduh sebagai perampok makam dan menghilang hingga hari ini. Gurunya juga ingin menangkap ayah Yunxi karena ayah Yunxi dianggap telah berkhianat kepada aliansi dengan mengajak orang luar untuk membuka Gunung Kunlun. Sambil bercanda, Wusong mengatakan dia akan menangkap Yunxi atas perintah gurunya. Lalu dia memberikan semua uang yang dimilikinya dan memberikan pesan agar Yunxi berhati-hati. Cabut dari sana, Yunxi menyadari ada sesosok orang bertopeng yang membuntutinya. Dia berhasil mengecoh pembuntut itu, sementara Wusong membohongi rekan-rekan seperguruannya bahwa Ting Yunxi yang lari ke arah sana. Hua Xingchen melaporkan kegagalan misi mereka dalam menangkap Yunxi maupun mengetahui isi tas yang dibawa oleh Yunxi. Sang guru Cao Qiuhai, ketua sekte Faqiu, menduga tas yang dibawa Yunxi seharusnya bukanlah barang yang penting dan dia tidak menyalahkan kegagalan para muridnya ini. Saat Wusong ditanyakan gurunya bagaimana keadaan Yunxi sekarang, dia menjelaskan dengan bersemangat bahwa Ting Yunxi yang dulunya seorang bocah kecil telah menjadi seorang pemuda ganteng dan tinggi. Dalam tempat persembunyiannya di Menara Jam, Ting Yunxi menemukan sebuah aksesoris berbentuk daun di antara beberapa keping uang yang diberikan Wusong sebelumnya. Xin lalu memperlihatkan seorang anak kecil yang menjajakan koran di jalanan dan Luo Yinzhong yang tiba ke kantornya. Kepala kepolisian itu diberitahukan bahwa Ting Yunxi yang terlalu sombong karena Ting Yunxi yang diburu oleh mereka malah membuat pengumuman di surat kabar.
Lo In-song mengatakan ini adalah indikasi kalau Ting Yunqi juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya sendiri. Untuk itu Ting Yunqi membuat pengumuman di surat kabar dengan kode kata-kata yang aneh, berharap agar ayahnya bisa membaca pesan tersebut dan mereka bisa bertemu di sebuah tempat berdasarkan kode yang ditinggalkan. Berbeda dengan Lo In-song yang tidak mengerti kode pengumuman di koran itu, Cao Chiu-hai malah mengetahui kode tersebut dan ia langsung mensiagakan semua anak buahnya di briefing untuk menangkap Ting Yunqi dan ayah Ting Yunqi yang dia tahu mereka akan bertemu di mana. Sementara itu, Sanjin mencemaskan tuan mudanya yang bakalan diincar oleh banyak orang karena telah meninggalkan petunjuk di surat kabar. Namun Ting Yunqi meyakinkan semakin banyak yang mengincarnya, beritanya akan semakin membesar dan heboh. Hal ini akan baik untuk membuat ayahnya tahu di mana keberadaannya. Mendeteksi adanya pergerakan orang-orang dunia persilatan, Lo In-song lalu meminta semua anak buahnya untuk siaga mengawasi dan mengikuti pergerakan Cao Chiu-hai. Dari jauh, kepala kepolisian itu bersama adiknya Lo Chiu-tien mengawasi Cao Chiu-hai yang menghadang sekelompok orang. Orang yang dihadang itu adalah Sun Sanqian, ketua sekte Mo Chin yang juga merupakan bagian dari aliansi Women. Cao Chiu-hai menuduh Sun Sanqian ini adalah pengikut setia dari ayah Yunqi, maka itu dia juga dituduh sebagai pengkhianat aliansi yang dipaksa untuk menyerah. Chiu-hai memerintahkan muridnya Wu Shuang mengkoordinir formasi angin tenggara untuk meringkus lawan. Lalu Wu Shuang pun mulai meniupkan peluitnya untuk memainkan formasi tersebut. Melihat lawan yang terjaring oleh formasi itu, Wu Shuang merebut sebuah tas milik Sun Sanqian yang dia berikan kepada gurunya. Sun Sanqian dan anak buahnya berhasil melepaskan diri dari jaring itu, namun mereka masih dibayang-bayangi oleh formasi angin tenggara yang memainkan variasi serangan yang lainnya. Karena telah mendapatkan barang yang diinginkan, Cao Chiu-hai lalu memerintahkan Wu Shuang untuk tidak membunuh mereka. Wu Shuang yang terjun ke bawah menarik perhatian Lo Chiu-tien yang tengah mengawasi dari barisan kepolisian. Tampak adik kepala kepolisian itu yang tergila-gila dengan kecantikan Wu Shuang, di mana Wu Shuang dalam waktu sekejap mampu mengalahkan Sun Sanqian. Tak terduga oleh mereka, Ting Yunqi muncul di saat itu juga menyelamatkan Sanqian yang dipaksa untuk menyerah. Ting Yunqi menyapa Sanqian dengan panggilan kakak ketiga. Dia juga saling bertukar sapa dengan Cao Chiu-hai yang tetap bersikeras menuduh ayah Yunqi adalah seorang pengkhianat dan Sanqian adalah komplotannya. Ketua sekte Facie ini menolak untuk melepaskan Sanqian dan Wu Shuang pun dengan terpaksa kembali meniupkan peluitnya untuk mengkoordinir serangan lanjutan dari formasi angin tenggara. Melihat Sanqian yang di bawah tekanan formasi tersebut, Ting Yunqi yang berdiri dari atas sebuah tiang melepaskan jurus pisau terbang untuk membantu membongkar formasi tersebut. Hal ini membuat Cao Chiu-hai dan juga Lo In-song kaget dengan Yunqi yang dengan lihainya mampu memainkan jurus yang sangat mematikan itu. Pada akhirnya formasi angin tenggara itu hancur beriringan dengan tumbangnya tiang tempat berdirinya Yunqi. Yunqi lalu mengajak kakak ketiganya melarikan diri. Wu Shuang dan Hua Xingchen diperintahkan guru mereka untuk terus melakukan pembuntutan. Sementara Lo In-song memberikan izin kepada adiknya untuk membuntuti Ting Yunqi. Di tengah kaburnya mereka, Sun Sanqian menyerahkan sebuah pusaka tulang naga milik ayah Yunqi kepada Yunqi. Dia hanya mengatakan itu adalah barang penting tanpa sempat menjelaskan karena para polisi telah mengepung mereka, sedangkan Wu Shuang dan rekannya hanya mengintai dari balik atap. Gaya Lo Chiu-tien yang agak songong dan kelihatannya agak cupu ini ternyata memiliki bela diri yang cukup hebat saat dia menyerang Yunqi sambil ditemani oleh pengawalnya yang terus memayunginya di sepanjang pertarungan itu. Pengawal berpayung itu juga memiliki kemampuan cukup luar biasa yang sempat bertukar beberapa jurus dengan Yunqi. Pada akhirnya Lo Chiu-tien menyudahi duelnya setelah menyadari kemampuan bertarungnya yang dibawa lawannya dan dia menggunakan pistol untuk melakukan penangkapan secara paksa. Menghadapi ancaman pistol, Ting Yunqi hanya bisa menyerah dan memanggil Wu Shuang yang dia tahu tengah mengawasi mereka untuk muncul di sana. Seketika polisi yang agak hidung belang itu menggoda Wu Shuang yang memakinya.
臭小子，口气挺大呀！你谁啊？ Oleh Yunqi, Wushuang dititipkan pusaka tulang naga yang diberikan San Qian padanya tadi, dan dia pun menggunakan cambuknya naik ke ketinggian untuk menghindari Luo Qiutian yang mencegahnya pergi. Seketika itu juga tiba-tiba sesosok misterius melepaskan beberapa bom asap di sekitaran, dan hal ini dimanfaatkan oleh Ting Yunqi yang kabur bersama dengan Sun Sanqian. Balik ke kediamannya, Luo Qiutian dihukum oleh kakaknya karena bertindak berbeda dari arahan yang diberikan. Dia seharusnya hanya mengikuti Ting Yunqi, bukanlah melakukan kontak langsung untuk menghalangi. Beruntung adik terkecil mereka, Chu Fengling, melerai kakak pertama yang memberikan hukuman kepada kakak kedua. Kepada Fengling, kakak pertama mengatakan meskipun Luo Qiutian bukanlah saudara kandung seperti mereka, tetapi dia selalu memberikan perhatiannya tanpa pandang kandung ataupun tiri. Lo Insong lanjut menceritakan sejarah aliansi Wumen yang sudah terbentuk sejak zaman dinasti Song, dan mereka semua dulunya berprofesi sebagai penjara makam harta karun. Sampai pada zaman ini, kelima sekte yang tergabung dalam aliansi itu telah berganti profesi. Misalnya saja, sekte Faqiu yang telah membuka usaha bank, sedangkan sekte Mouqin membuka biro perjalanan. Di markas sekte Faqiu, sang ketua yang merampas bungkusan San Qian sebelumnya merasa kesal karena ternyata isi tas itu bukanlah pusaka tulang naga yang diincarnya, melainkan hanya sebuah tongkat kayu biasa. Sementara itu, San Qian memberitahukan soal pusaka tulang naga yang terdiri dari dua potongan. Kedua potongan yang diyakini bisa menguak rahasia harta karun di pegunungan Kunlun itu dulunya pernah dititipkan ayah Yunqi kepadanya. Saat dia melihat pengumuman Yunqi di surat kabar, demi berjaga-jaga dia hanya membawa satu potongan, sehingga kalaupun satu potong tulang naga itu direbut oleh Cao Qiuhui tidak akan menjadi masalah karena diperlukan dua potongan tulang agar bisa berfungsi. Seorang anak buah San Qian kemudian datang ke Menara Jam dan menyerahkan sebungkus barang kepada San Jin. San Qian lalu memberitahukan inilah potongan kedua dari tulang naga dan sebuah tongkat naga Li Huolong. Ding Yunqi lalu mencurigai orang yang melempar bom asap untuk menolong mereka adalah ayahnya, namun kakak ketiga yakin kalau orang itu bukanlah ayah Yunqi. San Qian malah memberitahukan sebenarnya mereka dan para polisi berada di dalam satu pihak yang sama. Hal ini membuat Yunqi mulai mencatat semua petunjuk-petunjuk yang ada dalam penyelidikannya untuk menemukan ayahnya. Di tempat lain, Bang Tai sekaligus markas dari sekte Faqiu pagi itu didatangi oleh jajaran kepolisian. Terlihat Lo Insong dan adiknya Luo Qiutian masuk ke dalam dan bank itu ditutup secara paksa oleh petugas kepolisian. Cao Qiuhui keluar untuk menemui kepala kepolisian yang mengajaknya untuk berbisnis. Untuk itu, semua anak buah dari kedua belah pihak diusir keluar dari aula tersebut. Para polisi yang berjaga di luar standby pada posisi mereka masing-masing. Sementara para anggota sekte Faqiu juga bersiaga dengan senjata mereka yang disembunyikan di balik pinggang. Saling intimidasi kedua kubu ini pun terjadi di antara Luo Qiutian dengan gaya sombongnya yang menghina Hua Xingchen. Pada Menara Jam, Sun Sanqian mendesak agar Ting Yunqi menjadi pemimpin aliansi Wumen, menggantikan posisi ayah Yunqi yang tengah hilang agar bisa mendamaikan krisis pergolakan yang terjadi di antara para sekte yang tergabung di dalam aliansi. Yunqi pun mengingat kembali masa kecilnya, di mana dia pernah dimintai janji oleh ibunya untuk tidak menjadi bagian dari aliansi Wumen. Beberapa tahun setelah ibunya meninggal, Yunqi menggenapi janjinya dengan menolak bergabung kepada Wumen. Ayahnya Ting Yenshan memberinya hukuman, namun dia tetap teguh kepada keputusannya itu. San Qian pun menjadi berang ketika mendengar dari Yunqi yang tidak mau menggantikan posisi ayahnya. Dia bertanya untuk apa Yunqi kembali ke Shanghai jika tidak mau menjabat sebagai ketua aliansi. San Qian yang ngambek bahkan mau pergi dari sana dengan membawa tulang naga dan tongkat Li Huolong, tetapi Yunqi menahannya, mengatakan meski dia tidak ingin mewarisi posisi ayahnya sebagai ketua aliansi Wumen, dia tetap akan mencari cara untuk menyelidiki ayahnya yang menghilang. Yunqi memutuskan untuk mencari Wushuang agar mengambil kembali tulang naga yang dia titipkan. Dalam negosiasi mereka, Lo Insong menyatakan niatnya yang ingin menangkap Ting Yunqi maupun ayah Ting Yunqi. Selama dia bisa menangkap salah satu dari mereka, dia tidak akan mencampuri urusan aliansi Wumen. Untuk itu dia meminta Cao Qiuhui menyerahkan muridnya Wushuang kepadanya agar bisa dia jadikan sebagai umpan untuk menangkap Yunqi.
Tawaran itu ditolak, di mana ketua sekte Faciu itu membanting cangkirnya hingga pecah, membuat tensi menjadi meningkat di mana kedua kubu yang berjaga di luar pun saling menodongkan senjata mereka. Luo Qiutian lalu masuk ke dalam untuk membackup kakaknya. Atas sikap tidak kooperatif dari Cao Qiuhai, Luo Yinzong kemudian memberikan sanksi dengan mengeluarkan perintah untuk menahan 2 orang murid Faciu. Perlawanan sempat mau dilakukan oleh anak buah Faciu, tetapi mereka diingatkan bahwa tubuh mereka ini tidak kebal terhadap tembakan timah manas. Sang ketua Faciu memberikan signal agar anak buahnya menurunkan senjata, lalu Hua Xingchen dan seorang murid junior pun diangkut pergi dari sana. Tak lama, Wu Shuang yang baru pulang ke sana bingung dengan situasi yang tengah berlaku. Dia menemui gurunya dan disapa dengan manis oleh Luo Qiutian. Cao Qiuhai ditunjukkan sekotak emas dan diberitahukan Luo Yinzong bahwa itu adalah mahar ataupun mas kawin dari adiknya untuk melamar Wu Shuang. Sementara Luo Qiutian dengan semangat mesumnya menyapa guru mertua, ketua Faciu itu menolak lamaran tersebut sambil beralasan muridnya Wu Shuang telah bertunangan dengan Ting Yunqi. Tulang naga yang diserahkan Ting Yunqi kepada Wu Shuang semalam adalah bukti mahar atas pertunangan mereka sesuai dengan tradisi aliansi Wumen. Wu Shuang yang agak keheranan pun mengikuti sandiwara gurunya itu. Namun Luo Qiutian dan kakaknya mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan tradisi aliansi Wumen yang dengan menghadiahkan tulang naga berarti mengikat pertunangan, karena di keluarga mereka juga memiliki tradisi dalam merebut pengantin. Luo Qiutian menodongkan senjatanya untuk merebut mahar tulang naga yang diberikan Ting Yunqi kepada Wu Shuang. Namun Cao Qiuhai menolak untuk menyerahkan tulang naga tersebut. Luo Yinzong yang berakting sebagai orang baik memerintah adiknya untuk tidak menembak mereka. Namun Luo Qiutian memainkan akting emosionalnya dengan sempurna dan bahkan menodongkan pistolnya ke kakaknya sendiri, memaksa Cao Qiuhai untuk menyerahkan tulang naga. Tetapi ketua Faciu itu tidak bergeming dan menantang untuk ditembak. Wu Shuang yang panik dan tak mampu menahan ancaman itu kemudian menyerah dan memberikan tulang naga kepada mereka. Lalu Yun Song pun mengatakan bahwa tujuan dia datang ke sini masih sama, bahwa dia akan membawa Wu Shuang pergi dari sini untuk memancing Ting Yunqi. Apakah nanti dia berhasil menangkap Yunqi ataupun tidak, dia berjanji Wu Shuang akan dia kembalikan. Lalu Luo Yinzong dan adiknya pun berjalan keluar dari sana, sementara semua polisi masih mengepung di tempat itu. Di depan sana, Luo Qiutian memuji aktingnya sendiri yang sangat keren saat berpura-pura emosi menodong kakaknya dengan pistol. Luo Yinzong memberikan arahan agar semua petugas standby pada posisi mereka untuk meringkus Ting Yunqi yang diprediksi akan segera datang. Ting Yunqi sendiri sudah dalam perjalanannya ke sana bersama dengan pelayannya Sanjin. Mereka singgah di sebuah tepi jalan, lalu Yunqi menukar bajunya dengan menyamar sebagai tukang becak untuk mempelajari keadaan yang harus dihadapinya. Sementara Luo Yinzong standby di sebuah kedai teh yang tak jauh dari sana. Murid-murid Faciu membor sebuah terowongan agar salah seorang dari mereka bisa keluar dari sana untuk memperingati Ting Yunqi. Wu Shuang mulai mau diberangkatkan dari markas Faciu ini menuju ke kedai teh dengan sebuah tandu pengantin. Luo Qiutian memakaikan rantai berduri ke tangan Wu Shuang yang galak sambil memperingatinya untuk tidak banyak bergerak saat memakai rantai tersebut. Kemudian Wu Shuang yang protes dengan suara lonceng di tandu itu membuat para pengangkut tandu itu dengan sengaja menggoyang-goyangkan tandu tersebut, di mana Yunqi dengan samarannya sebagai tukang becak telah melihat Wu Shuang yang ada di dalam tandu itu. Kemudian Yunqi meminta agar Sanjin kembali ke Menara Jam, di mana dia akan menyelamatkan Wu Shuang seorang diri. Saat menyusuri jalan itu, dia berpapasan dengan si kacamata murid Faciu yang berhasil menyelinap keluar dari markas. Yunqi diberikan pesan untuk pergi dari sana, tetapi Yunqi malah tetap ingin melakukan misi penyelamatan tersebut. Pada akhirnya Luo Yinzong dan Luo Qiutian yang mengawasi dengan jebakan mereka melihat Ting Yunqi yang muncul di jalan itu. Ting Yunqi pun menerobos untuk menyelamatkan Wu Shuang, di mana kita akan melanjutkan ceritanya pada recap bagian selanjutnya, teman-teman santuy sekalian. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.